Dengan kecepatan menggila, timunan tanah itu kembali terbuka menganga. Dicari seorang penggali kubur yang berpengalaman untuk dipekerjakan di sebuah pekuburan modern dan komersial. Gali kubur. Di pagi yang cukup muram, terdengar suara cangkul bertemu dengan batu-batu kecil dan tanah basah. Tanah lalu berhamburan menjadi remah-remah yang mudah dicerna para cacing tanah. Sepasang tangan kekar itu terus berayun tiada henti. Sebuah lubang sedalam 1,5 meter dengan cepat bisa dicapai oleh penggali kubur berpengalaman itu. Tinggal sedikit lagi dia bisa beristirahat. Siang nanti ada pemakaman, termasuk juga upacara megah di pemakaman khusus warga Tionghoa ini. Sebuah rencana berkelebat di kepalanya. Upacara itu cukup lama. Maklum, adat istiadat memang tidak bisa disederhanakan. Sebuah penghormatan terakhir bagi yang meninggalkan dunia berbeda-beda di setiap suku maupun bangsa. Tapi semuanya tidak ada yang sederhana. Selesai, orang-orang yang berduka sudah pulang. Tinggal dia sendiri yang bertugas merapikan timunan tanah pada peti mati. Sebelum besok para tukang batu berdatangan membangun istana kecil yang menaungi makam itu. Maghrib lepas dengan cepat. Berpacu dengan gelap yang datang tak pernah terlambat. Rano, si tukang penggali kubur, memperhatikan situasi sudah cukup remang dan aman baginya untuk beraksi. Dengan kecepatan menggila, timunan tanah itu kembali terbuka menganga. Memperlihatkan sebuah peti mati dari kayu jati di dasarnya. Rano turun ke dalam lubang sambil membawa peralatan. Saking ahlinya melakukan pekerjaan yang sama, tak berapa lama Rano berhasil membuka peti mati lalu menelisik isinya. Selain jenazah tentu saja. Rano memasukkan beberapa benda berharga seperti perhiasan emas dan permata ke dalam sebuah kantung kecil. Mulutnya komat kamit setelah menutup kembali peti dan menimbun makam dengan rapi. Entah apa yang terbisikkan dari mulutnya. Yang jelas, sepertinya itu semacam jampi-jampi penolak bala seperti yang diajarkan Mbah Goang karena telah menjarah harta si jenazah. Setelah untuk kesekian kalinya melakukan hal yang sama, Rano kehilangan rasa bersalah di hatinya. Apalagi perbuatan itu dilakukannya dengan berniat seperti ini. Perhiasan dan harta tak dibawa mati. Lebih baik menghidupi yang masih hidup, mengobati kemiskinan orang di sekitar lebih bermanfaat, seperti dia dan keluarganya. Begitulah Rano melakukan pembenaran atas perbuatan tak terpujinya. Lagi-lagi atas saran dari Mbah Goang, ada satu hal aneh dan gila lagi yang dilakukan Rano selain menjarah harta di pemakaman Tionghoa. Hanya saja yang satu ini tidak sering dilakukan, hanya 2 kali saja. Pertama ketika dia membuka ikat tali pocong jenazah seorang perawan yang meninggal di waktu senja. Hal ini dipercaya akan mengangkat rezekinya, semacam jimat keberuntungan. Kedua juga sama, mengambil tali ikat pocong dari jenazah seorang wanita tua yang dicap orang sebagai dukun santet.
Maklamnah namanya. Hal ini diajarkan oleh Mbah Goang akan membuat orang yang memiliki tali ikat pocong itu lepas dari segala bahaya dan malapetaka. Rano sangat mempercayainya. Mata Rano yang sembab terpaku menatap barisan kalimat kecil-kecil di deretan terbawah koran yang sedang dibacanya. Dicari seorang penggali kubur yang berpengalaman untuk dipekerjakan di sebuah pekuburan modern dan komersial. ML. ML. Rano mengernyitkan keningnya. Mungkin ini perusahaan pemakaman komersial itu. Tapi, wah, ini dia iklan yang sesuai kualifikasinya. Sudah 4 bulan sejak meninggalkan desanya, Rano kasak kusuk ke sana kemari mencari kerja. Susah sekali mendapatkan kerja dengan ijazah SMP dan pengalaman seadanya di kota. Penggali kubur. Meskipun sebenarnya pengalamannya cukup langka di zaman ini, Rano adalah penggali kubur handal di kampungnya. Tidak ada siapapun yang bisa menyamai keahliannya dalam menggali kubur. Kecepatan, ketepatan, dan keberanian adalah modal besar bagi Rano untuk menjadi juara penggali kubur. Bahkan tidak cuma di desanya, Rano seringkali mendapatkan panggilan dari desa-desa sekitar. Order bagi Rano tidak pernah sepi. Meskipun upahnya sebagai penggali kubur tidak ditentukan secara pasti, namun itu cukup untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Tapi itu semua berubah tak lama kemudian dengan berjalannya waktu. Si sulung sudah mewanti-wanti bapaknya kalau dia ingin kuliah dan tidak sekedar lulus SMA saja. Rano tergugah mendengar permintaan anak sulungnya itu. Dia tidak bisa mewariskan harta. Kenapa tidak ilmu saja melalui sekolah tinggi yang kelak bisa merubah nasib mereka sendiri? Dia harus berusaha sekuat tenaga mendukung cita-cita anaknya, bagaimanapun caranya. Istrinya juga berubah drastis. Semenjak menjamurnya informasi dan promosi, serta kemudahan berbelanja online melalui gawai, banyak sekali tuntutannya akan ini dan itu yang terkait dengan materi. Rano berkali-kali harus mengurut dada ketika istrinya meminta hal yang bermacam-macam dan tidak masuk akal serta tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai penggali kubur. Rano mengusap matanya yang mulai menganak sungai saat kembali mengenang masa lalunya yang belum lama berlalu. Kembali Rano mengusap matanya yang membasah. Teringat sekarang tidak punya siapa-siapa. Teringat 3 hal yang melatar belakangi dirinya pergi dari desa dan memutuskan pergi ke kota. Pertama, dia sudah kehilangan anggota keluarganya secara tragis di desa. Tidak ada siapapun yang memberati langkahnya untuk pergi. Kedua, Jarno temannya mengiming-imingi upah yang tinggi kalau mau ikut dengannya di kota. Jarno menjanjikan sebuah pekerjaan bagi Rano. Kontraknya panjang, begitu kata Jarno. Rano langsung berhitung dalam hati begitu mendengar ajakan Jarno. Rasanya itu bisa ditabung sebagai biaya kuliah anaknya nanti. Ketiga, sepertinya perbuatan tercelanya menjarah harta di makam orang-orang Tionghoa sudah tercium. Orang-orang itu memang tidak berani menuduhnya begitu saja. Namun mereka sepakat untuk menghentikan order menggali kubur kepada Rano. Padahal menggali kubur di pemakaman khusus orang Tionghoa adalah penghasilan besar. Rano tidak habis pikir, siapa yang telah membocorkan perbuatannya? Bukankah dia sudah punya jimat anti naas dari tali ikat pocong Maklamnah?
Keempat, ini yang sebenarnya menjadi dorongan terkuat Rano untuk berhenti segera menjadi penggali kubur. Akhir-akhir itu, dia sering mendengar suara-suara yang aneh di telinganya begitu dia selesai menggali sebuah kuburan dan jenazah selesai dimakamkan. Bahkan sampai terbawa ke dalam mimpi. Rano bukan seorang penakut, tapi suara-suara itu sangat mengganggunya. Rintihan nyeri, jerit kesakitan, desah mohon pengampunan, suara ketawa parau tergelak-gelak, dan masih banyak lagi. Apalagi ketika Rano selesai menggali kubur untuk Mak Lamnah dan mengambil tali ikat pocongnya. Wanita tua yang selama ini dituduh sebagai dukun teluh di kampung tetangga itu meninggal dengan cara tak wajar. Mayatnya ditemukan mengapung di sumur belakang rumahnya yang terpencil. Setelah beberapa hari baru ditemukan dan lalu dievakuasi untuk dimakamkan. Rano bukan hanya diperdengarkan suara-suara, tapi diperlihatkan banyak sekali penampakan. Bermacam-macam penampakan menghampiri mata Rano nyaris setiap hari. Penggali kubur. Bayi merah yang merangkak mendatanginya sambil menangis pedih seolah mencari air susu ibunya. Perempuan muda berambut panjang yang merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya. Perempuan muda berambut panjang yang merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya. Seorang pemuda yang terburai isi perutnya penuh paku. Seorang lelaki paruh baya yang melambai dan memintanya memperhatikan lehernya yang terkulai, tertusuk besi. Rano sempat membatin, mungkin mereka adalah sebagian dari korban Mak Lamnah yang matinya tidak sempurna. Penampakan itu tidak memperlihatkan wajah mereka dengan jelas, tapi tetap saja itu membuat Rano merinding bukan main. Rano yang terkenal dengan keberaniannya itu mau tak mau menjadi jerih pada akhirnya. Ketika setiap hari dia dijejali pemandangan ngeri seperti itu, tak urung hatinya menciut juga. Pria ini teringat dia menggali lubang kubur Mak Lamnah dengan sedikit asal-asalan. Dalam galian tidak cukup. Bahkan genangan air yang cukup banyak tak dihiraukannya. Dia ingin buru-buru selesai. Lagi pula segelintir orang yang mengantarkan jenazah Mak Lamnah begitu tergesa-gesa ingin segera pulang. Tidak ada sedikit pun ritual atau upacara keagamaan. Mereka bilang Mak Lamnah mengabdi setan. Tidak ada doa-doa yang mempan. Apalagi Rano dengan nekatnya mengambil tali ikat pocong dari jenazah Mak Lamnah. Satu peristiwa yang menjadi puncak ketakutan Rano adalah ketika pada suatu malam saat dia terbangun dari tidur, kehausan dan ingin minum, keluar dari kamar menuju dapur hanya untuk menemui sebuah pemandangan mengerikan tersaji di sana. Mak Lamnah duduk di depan tungku, menatap ke arah Rano dengan wajah keriput yang berlepotan tanah dan lumpur. Suaranya yang serak, rendah, terpatah-patah memaku tubuh Rano di ruang dapur yang tiba-tiba sesempit kuburan. Kau tak menyempurnakan matiku, penggali kubur. Lubang kuburku sempit dan tak ada siapapun yang berdoa untukku. Kau juga mengambil sesuatu dariku. Kembalikan. Rano bergidik. Buru-buru pria itu membalikkan badan, tak jadi minum. Tapi horor belum berhenti. Saat Rano balik kanan menuju kamar,
Mak Lamnah telah menghadang di sana. Kali ini dengan penampakan yang lebih mengerikan lagi. Kain kafan yang menutupi tubuhnya koyak-moyak tidak karuan. Wajahnya mulai rusak, digerogoti entah cacing, entah belatung yang bermunculan dari setiap lubang di sana. Rano terpaku diam, tidak tahu mesti berbuat apa. Dia bukan orang yang banyak hafal surat atau ayat pengusir setan. Selama ini keberaniannya hanyalah karena naluri. Selama ini keberaniannya dibangkitkan karena dia mempercayai apa yang dikatakan Mbah Goang. Rano tak mau lama-lama dihidangkan pemandangan luar biasa menakutkan itu. Dia bergegas membuka pintu belakang dapur, lalu berlari lintang pukang menuju kemana saja. Baginya yang penting lari. Ingatan sekilas membawanya melintasi halaman belakang rumah Pak Darno. Di perempatan dekat rumah Pak Darno ada pos ronda. Dia akan berlindung dan minta tolong di sana. Namun horor itu benar-benar belum berhenti. Rano tiba tersengal-sengal di pos ronda hanya untuk mendapati kerumunan orang-orang. Tepatnya bukan orang. Penampakan yang selama ini dia lihat. Seorang bayi merah, gadis muda yang kesakitan sambil memegangi kepalanya, pemuda penuh paku di perutnya, pria dengan leher terkulai. Semua ada di sana seolah menyambut kedatangannya. Rano pingsan dengan serta-merta. Penggali kubur. Didatangi oleh arwah Mak Lamnah. Sambil menjerit-jerit mengerikan, arwah penasaran itu menagih istri Rano agar menyerahkan tali ikat pocong yang disimpan oleh suaminya. Kontan istri Rano tak sadarkan diri. Kepalanya terbentur kayu dipan dengan keras. Kedua anaknya yang sudah cukup besar lari tunggang langgang keluar rumah dan akhirnya berakhir dengan mengenaskan. Keduanya ditemukan tak bernyawa keesokan harinya di sebuah sumur tua yang tidak ada penutupnya lagi di sebuah ladang tidak jauh dari rumah Rano. Kedua anak tak bersalah itu meninggal dalam keadaan berangkulan. Kehabisan udara dan keracunan gas metana. Istri Rano akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa. Begitulah, akhirnya Rano terdampar di kota dengan harapan mendapatkan pekerjaan seperti yang dijanjikan Jarno dan melupakan profesinya sebagai penggali kubur. Melupakan kepahitan karena pedih teramat sangat akibat kehancuran hidup dan keluarganya. Meninggalkan desa yang menyisakan penyesalan tiada tara atas semua perbuatan tidak terpujinya. Tapi apa hendak dikata, setelah kenyataan membawanya kembali menjadi penggali kubur, meskipun itu di kota besar, Jarno berbohong. Pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung tiba. Jarno pun menganggur saat itu. Rano menatap galian pertamanya di pekuburan yang tertata apik ini. Perusahaan pemakaman ini sengaja tidak memakai alat berat untuk menggali lubang kuburan. Selain boros, hasil pekerjaan juga tidak sepresisi penggali manual seperti Rano. Ini order pertama baginya. Rano memaksakan senyum. Paling tidak dia bergaji tetap setiap bulannya. Mudah-mudahan dia bisa menabung untuk membangun kehidupan barunya. Sambil terus melamun, dari jauh Rano melihat iring-iringan dua mobil mendatangi. Satu mobil jenazah dan satu mobil pengiring. Meski hari beranjak petang, tapi rupanya pemakaman akan dilaksanakan saat ini juga.
Biasanya orang memilih memalamkan jenazah terlebih dahulu daripada mengubur menjelang maghrib seperti sekarang. Rano tak mau ambil pusing, toh tugasnya sudah selesai. Dia tinggal menguruk kembali tanah dengan rapi setelah pemakaman dilakukan. Keanehan kedua, pemakaman singkat yang hanya diikuti oleh beberapa orang itu berlangsung tanpa ritual apa-apa. Rano melihat sekilas ekspresi orang-orang yang mengantar jenazah begitu dingin, berwajah pucat, dan tanpa suara sedikit pun keluar dari mulut mereka. 2 lelaki dan 1 wanita muda. Selain 4 orang petugas pengangkat peti jenazah, tentu saja. Rano hampir teringat sesuatu, tapi buru-buru menepis pikirannya sendiri. Tidak mungkin. Pemakaman selesai. Pengangkat peti seolah tak ada waktu lagi. Buru-buru pergi bersama mobil jenazahnya. Para pengantar masih berdiri namun menjauh dari lubang kuburan, menunggu Rano menguruk tanah menutupi makam. Rano menyelesaikan tugasnya dengan terampil. Penggali kubur ini mengurukkan tanah galian ke lubang kubur yang telah terisi peti mati. Baru beberapa menit, bau anjir yang teramat sangat menghentikan cangkul Rano. Pria ini celingukan mencari sumber bau. Dilihatnya para pengantar yang sedari tadi menunduk dan menutup diri dengan payung mengangkat muka secara bersamaan. Wajah Rano pucat pasi, menatap seorang pria parubaya dengan leher terkulai, pemuda dengan perut penuh paku, dan wanita muda yang meringis ke arahnya sambil memegangi kepalanya yang hendak terlepas sembari menggendong bayi merah yang mulai menangis. Rano membuang muka. Siapa tahu itu hanya bayangan kengerian yang berulang. Halusinasi. Matanya terbentur pada batu nisan yang sudah disiapkan dan tergeletak di sampingnya. Mak Lamnah, 1935-2018. Mendadak langit menggelap gulita seolah tengah malam tiba lebih cepat. Hujan rintik yang sedari tadi datang langsung saja menderas seolah dituang dari langit. Mata Rano ikut menggelap. Tubuhnya terhuyung-huyung, jatuh ke dalam lubang yang masih terbuka dengan peti jenazah Mak Lamnah di dalamnya. Rano pingsan begitu lama, berbarengan dengan runtuhnya gundukan tanah yang sedianya untuk menimbun kembali makam. Makam tertutupi tanah oleh tangan-tangan tak terlihat, membawa serta Rano terkubur di dalamnya.